Menanggapi video yang viral di berbagai media sosial terkait dengan salah satu penceramah yang melontarkan kalimat sampah ketika mengisi kajian, di mana penceramah ini seringkali dipanggil Gus, bahkan di kabinetnya Prabowo Gibran, orang ini menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tentu di sini saya ingin memberikan opini, memberikan argumen terkait dengan bagaimana sebetulnya respon publik terhadap penceramah ini. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua bahwa untuk menjadi baik hari ini tidak hanya diperlukan citra diri yang ditunjukkan di media sosialnya, tapi memang perlu citra diri yang apa adanya memang baik, tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat ketika orang atau kita ada di kerumunan dan muncul sifat aslinya, di mana hari ini banyak orang yang bisa merekam, maka seketika Allah akan menghancurkan derajat kita atau menurunkan derajat kita. Lewat video yang viral terkait dengan pernyataannya Gus Miftah yang melontarkan kalimat sampah, bagi saya pribadi itu menunjukkan kualitas atau karakter seseorang. Dan setelah video itu viral, ada beberapa yang kemudian mengklarifikasi bahwa itu adalah gaya komunikasinya Gus Miftah, itu adalah memang karakter komunikasinya Gus Miftah. Kemudian ada yang bilang, ya tontonnya jangan setengah-setengah, tonton full pernyataan atau kajiannya Gus Miftah di acara tersebut. Terlepas bahwa itu adalah klarifikasi yang bagi saya akan template dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di circle-nya Gus Miftah, saya rasa sebagai bagian dari umat Islam, kemudian bagian dari masyarakat sipil itu sendiri, kita stop menormalisasi kalimat sampah yang dilontarkan oleh para dakwah atau pendai gitu ya di ruang publik, apalagi di dalam sebuah kajian. Dan ditambah yang direndahkan dan dilecehkan itu bagi saya pribadi adalah orang yang sudah usianya sepuh atau orang yang sudah usianya tua gitu ya. Dan dia juga tidak mencuri, tidak menjual agama, tidak menjual ayat. Dia sedang berjualan, mencari rezeki, menghidupi keluarganya, yang kemudian dengan dengan bahasa yang sangat sinis, bahasa yang merendahkan dan melemahkan itu, kenapa kemudian juga respon di sekitarnya Gus Miftah itu terlalu berlebihan? Emang lucu bercanda seperti itu? Emang lucu bercanda seperti itu? Tentu saya membaca dan kemudian mencari tahu, melihat videonya langsung gitu ya. Apa sih sebetulnya yang kemudian diinginkan oleh publik terhadap viralnya video tersebut? Saya rasa publik juga gerah kok dengan para pendai yang kemudian dengan sewenang-wenang, dengan merasa paling mulia, paling baik, yang ternyata tidak ditunjukkan lewat adab, lewat ucapan, lewat tingkah lakunya. Jadi masyarakat itu jengah dan jenuh oleh perilaku pendakwah yang seolah-olah mulia, tapi ternyata nggak punya adab. Terlepas bahwa hari ini ketika saya membuat konten ini adalah bagian dari menanggapi itu, kemudian saya juga cari tahu ternyata memang sudah klarifikasi Gus Miftahnya, kemudian bahkan juga sudah berkunjung ke rumahnya Pak Sun Haji, penjual es tehnya gitu ya. Tapi ini kan sesuatu yang bagi saya pribadi mengganggu gitu ya. Orang yang punya jabatan kemudian dikenal sebagai Gus, walaupun kita nggak tahu ini beneran Gus atau bukan gitu ya. Ya ini kan jadi riskan, jadi rame. Kenapa? Karena orang ini punya sebuah posisi di pemerintahan. Utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Tapi kenapa kemudian dalam konteks dia mencerdaskan dan membuat moralitas masyarakat inginnya jauh lebih baik, kenapa lantas kemudian justru malah merendahkan orang lain? Sekelas Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat Rasulullah saja tidak pernah kemudian merendahkan orang yang dianggap rendah. Bayangkan, kita ini punya panutan Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-harinya begitu sangat sangat sederhana, bisa dikatakan sebaik-baik manusia yang menjadi suri toladan. Bahkan tidak pernah berucap kasar terhadap orang-orang yang lemah dan rentan gitu ya.
Lantas kemudian dengan gagahnya nih orang, belum tentu kita ini surganya, belum tentu, jahat atau buruknya juga masih banyak, menjilatnya mungkin masih ada. Loh, tiba-tiba dengan sombong, dengan gagah, dengan keangkuhan merendahkan orang lain. Kan jadi pertanyaan, kita tuh sebetulnya meniru nabi yang mana gitu ya. Jadi ketika saya melihat dan eh, menonton videonya, saya sih sakit gitu ya, sakit hati betul bahwa ini orang sedang mencari nafkah, sedang berjualan di tengah hujan, kemudian ada anak dan istri yang perlu dinafkahi di rumahnya, tapi tiba-tiba diucapkan atau mendapatkan ucapan yang sangat sangat merendahkan. Bahkan kalau lihat teman-teman ekspresi bapaknya, Pak Sun Haji gitu ya, itu mengambil atau menarik nafasnya sangat luar biasa, dan mungkin malu juga gitu. Ini kan ya Allah, ada ya ulama yang seolah-olah mulia tapi ternyata adabnya masih perlu diperbaiki. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ketika saya menonton video ini, termasuk ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa iya, saya pribadi juga belum baik, sehingga saya juga mengajak dan mengingatkan pada diri saya pribadi bahwa sebelum kita bicara tentang bagaimana kita menceramahi orang lain atau memberikan pengajian terhadap orang lain, rasa-rasanya kita perlu mengkaji diri kita sendiri, menceramahi diri kita sendiri, apakah kemudian kita sudah layak memberikan satu pembelajaran kepada orang lain, atau sebetulnya kita justru yang membutuhkan pembelajaran itu. Bahkan di bukunya Ta'limu Ta'alim itu dibahas kok bagaimana pasal demi pasal dalam hal menuntut ilmu itu, bagaimana merendahkan diri dalam menuntut ilmu gitu ya, berlaku prihatin menuntut ilmu, niat yang ikhlas dan sebagainya. Dan kita meniadakan keangkuhan-keangkuhan supaya keilmuan kita bertambah, bukan hanya sebatas teoritikalnya bertambah, tapi secara kapasitas, adab, karakter juga bertambah gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu ya teman-teman semua, bahwa memang Allah itu gampang sekali kalau kemudian mau membolak-balikan posisi seseorang. Saya rasa di video yang viral tersebut yang menjadi perhatian kita adalah Allah meninggikan derajatnya si penjual es teh, Pak Sun Haji, yang kemudian ketika saya lihat di media sosial ternyata ada yang mau mengajak umroh, kemudian ada yang datang ke sana memberikan santunan, memberikan bantuan dan sebagainya. Ini memang pelajaran yang sangat luar biasa, dan untuk ulama, untuk pendakwah yang seringkali disebut Gus, ya tolonglah ya, cara komunikasinya, cara atau karakter berdakwahnya ya diperbaiki, karena Anda semua itu sebagai panutan, apalagi Anda punya pengikut. Ya kan kita nggak pernah tahu pengikut-pengikut Anda apakah kemudian akan mengikuti apa yang selalu Anda sampaikan atau tidak. Dan saya khawatir ketika Anda mengiyakan dan menormalisasi kalimat-kalimat sampah di ruang publik, apalagi ketika dalam konteks kajian, ya saya khawatir itu menjadi dosa jariah antum atau Anda semua ketika mengisi di ruang publik. Ini perhatian untuk kita semua, dan harus hati-hati karena hari ini mata netizen bukan hanya dua, tapi berbagai macam kamera yang juga bisa membuat itu menjadi jejak digital. Jadi intinya ini pembelajaran untuk kita semua. Kita nggak pernah tahu Allah akan menaikkan derajat dan menurunkan derajat seseorang itu lewat cara dan kondisi yang seperti apa. Dan semoga Bapak penjual es tehnya juga semakin berkah hidupnya. Dan untuk Gus Miftah juga semoga mendapatkan pembelajaran sangat luar biasa dari kejadian ini. Dan saya juga minta maaf kalau ada kalimat yang kurang pas, karena video sebelumnya saya membuat konten di TikTok sudah lebih dari 700 ribuan yang menonton, dan mayoritas orang nggak suka dan jengah terhadap perilaku Gus-Gus yang kemudian seperti itu. Mengingat untuk kita semua, terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.